Polemik seleksi calon paskibraka nasional dari Sulawesi Selatan akhirnya memasuki babak baru setelah keluarga Kathleen Yvain Lesmana menyatakan menerima keputusan akhir yang telah ditetapkan. Siswi asal Makassar yang sebelumnya menjadi sorotan karena dikabarkan gagal lolos ke tingkat nasional itu, kini memilih menghormati hasil seleksi. Keluarga juga menegaskan tetap memberikan dukungan kepada peserta yang terpilih untuk mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Meski menerima hasil tersebut, keluarga Kathleen berharap proses seleksi ke depan dapat berlangsung lebih transparan dan tidak menimbulkan polemik serupa. Mereka menilai evaluasi diperlukan agar kepercayaan publik terhadap proses seleksi tetap terjaga. Di sisi lain, rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Sulawesi Selatan turut membahas berbagai sorotan publik. Keluarga Kathleen menegaskan fokus mereka kini bukan lagi memperdebatkan hasil, melainkan mendukung putra-putri daerah yang telah dipercaya mengemban tugas sebagai paskibraka nasional tahun ini. Makassar terus kasih juga kesempatan ke kabupaten lain, tapi Pak Agus langsung dia bilang, kenapa kalau Makassar saya ketawa dengan Pak Jaya. Dia oh iya tahu karena dia kan kepala sini memang Makassar. Itu cuma memang nyeletuk pada saat itu, dan bukan bahwa saya mencegah dua putri Makassar untuk maju ke pusat. Itu opini yang berkembang keluar bahwa saya mencegah karena kebetulan saya adalah dari Kabupaten Bone. Saya selalu berasal dari Kabupaten Bone, berkembang opini keluar ke publik bahkan ke Indonesia bahwa saya mencegah putri Makassar karena tujuan bisa memuluskan Bone ke pusat. Ini adalah bukti yang sangat tidak benar. Itu mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang siswi dari Makassar, Sulawesi Selatan viral guys, karena dicoret dari paskibra gara-gara tidak fasih bahasa daerah. Tapi itu kesalahan juri, akhirnya siswi dapat beasiswa S1. Kesbangpol Sulawesi Selatan minta keberatan seleksi paskibraka istana lewat surat resmi, bukan diviralkan di medsos. Oh, jadi pengennya lewat surat resmi. Kelamaan, Pak. Tahu nggak kenapa orang lebih suka memviralkan daripada pakai surat resmi sekarang ini? Kalau pakai surat resmi, prosesnya lama, suratnya bisa belum sampai, atau kalau udah sampai belum dibaca. Kalau diviralkan, Anda mau tak mau harus baca, mau tak mau harus tahu dan menangani ini. Jadi gimana? Udah paham kan? Sadari atau tidak, emang diskriminasi rasis itu masih ada dan melekat hingga hari ini. Mungkin di atas kertas memang sudah tidak ada orang berbuat plastik, tapi faktanya di kehidupan sehari-hari itu aja. Seringkali saya kalau beberapa ke daerah itu ditanya asli dari mana, pertanyaan itu tidak mengenakan bagi saya. Berbeda halnya kalau Anda menanyakan asli dari daerah mana, itu lain lagi halnya. Kemudian menyinggung sedikit apa yang di atas terjadi seorang calon siswa paskibraka kemudian ditolak kalau memang benar-benar karena rasis, itu saya pikir memang sudah parah di republik ini. Ya, republik ini milik kita bersama, bukan milik perseorangan. Mungkin ya boleh jadi Anda yang tidak pernah ke luar negeri, apa arti penting sebuah nasionalisme atau cinta kebersamaan bahwa republik ini milik bersama. Coba Anda tinggal di luar negeri dalam beberapa tahun, dan saya pernah melaksanakan itu di beberapa negara itu bisa mengetahui bagaimana rasa nasionalisme itu kalau sudah ketemu sesama orang Indonesianya. Dan bahkan orang luar sendiri itu sangat menghargai kita sebagai orang Indonesia. Contoh saja, kita kan di luar negeri, orang tidak menanyakan namanya. Iya, minimal mereka akan mengatakan, halo Soekarno. Ada rasa kebanggaan seperti itu. Sementara kita di republik ini, kalau masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu, sementara kita katanya era-era sedang membangun, itulah PR kita. Saya memang sekarang itu sangat sensitif sekali kalau sudah masalah suku, agama, dan ras. Sejak kapan syarat paskibraka harus menguasai bahasa daerah? Hari ini Intan mau ngebahas kasus yang lagi bikin geger publik. Seorang siswi asal Makassar, Kathleen Yvain Lesmana. Siswi berprestasi,
masuk 3 besar, secara fisik memenuhi standar, tingginya 170 cm, jenjang banget, proporsional, presentasi bagus, bahkan tes wawasan kebangsaan tembus nilai 100. Di seleksi awal Kathleen dinyatakan lolos masuk 3 besar Putri Sulawesi Selatan untuk menuju Paskibraka Nasional. Tapi tiba-tiba namanya dicoret dan yang bikin publik itu bingung, posisinya itu digantikan peserta lain yang 10 besar aja nggak masuk. Prestasinya di bawahnya Kathleen, sehingga publik mulai curiga apa ini sistem seleksinya itu beneran adil dan transparan. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya kasus ini muncul. Beberapa tahun yang lalu juga ada muncul kasusnya Doni Armansyah, siswa yang sebelumnya terpilih mewakili Pemprov Sultra untuk Paskibraka Nasional, namun belakangan Doni disebut diganti siswa dari sekolah lain. Saat itu bahkan sempat muncul dugaan bahwa penggantinya merupakan anak salah satu pejabat polisi. Sekarang publik mulai bertanya apakah pola yang sama menimpa Kathleen ini? Cek full videonya di channel YouTube Intan Dynasty. Kathleen Lesmana, gadis etnis peranakan Tionghoa. Tenang Kathleen, saya juga orang keturunan Tionghoa. Kakek saya dari Tasikmalaya, ayah dari ibu saya. Itu orang Tionghoa. Yang membedakan kita cuma satu, kulit. Tapi darah kita, darah Tionghoa. Mau Tionghoa kek, mau enggak penting. Makanya orang-orang Tionghoa itu agak sulit memang, selalu terpinggirkan, bohong itu. Kalau ada labelisasi, pemerintah sudah melakukan proses pluralisme secara menyeluruh, itu cuma lip sync, manis di bibir. Dan bukan namanya Pemprov Sulsel kalau tidak pernah selalu mengklarifikasi, ya, selalu nggak mau disudutin, selalu mau ada proses yang sebenarnya seperti ini. Kata-kata yang sebenarnya itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada masalah di situ. Ya, terus lagi nih kepala Kesbangpol, aduh, dan semua pasti diklarifikasi karena emang ada kesalahan. Gak mungkin ada hal yang diklarifikasi kalau nggak ada yang salah. Ya lagi-lagi kan dia yang memerintah, ya nggak? Udahlah, kita ini rakyat kasar gini. Kan kata gubernur nanti kita akan diminta pertanggungjawaban akan bersaksi. Ya udah tunggu aja di akhirat. Tinggal tunggu nanti sampai mati duluan. Ya kan? Apakah kepala Kesbangpol Sulsel, Busanul Arifin, atau siapa? Saran saya buat keluarganya Kathleen Lesmana, apapun yang diterima pada hari ini ya itu yang terbaik. Ya. Lagi pula Kathleen juga bukan saya nggak mendukung ya. Enggak. Saya melihat proses psikologis daripada si anak ini. Anak yang baru SMA disuruh duduk di dalam sebuah gedung rapat dengar pendapat, gimana kira-kira tuh? Kuat nggak psikologisnya? Yang udah pada tua-tua aja stres itu pasti. Apalagi anak SMA kayak gitu. Ini kalau yang nggak bikin gara-gara, pasti ada yang bikin gara-gara nih. Dan biasanya panitia. Ya, anak sekecil itu harus berdialog di depan hadapan para politisi. Gak kuat, kasihan psikologisnya. Udahlah, Kathleen, sarannya Om ya, sarannya Koko, apa ya? Itu yang ikut calon Paskibraka Nasional belum tentu masa depannya cerah. Tapi Kathleen sudah mendapat jaminan ya bakal memiliki masa depan yang cerah. Karena kenapa? Kathleen udah dapat beasiswa, ya kan, dari sesama para koko-koko semua di INTI, ya kan, organisasi-organisasi Tionghoa seperti itu. Udahlah, Kathleen belajar sabar, ya, jangan memaksakan kehendak. Memperjuangkan boleh, tapi memaksakan kehendak itu jangan. Kalau memang sudah diperjuangkan tidak bisa, ya kasih aja yang lain. Karena saya yakin apa yang akan Kathleen terima itu jauh lebih bagus, jauh lebih indah, ya kan, daripada
memasakkan kehendak ya untuk bisa menjadi calon paskibraka nasional di istana nanti. Tapi bukan berarti jadi paskibraka itu jelek, enggak. Bagus kalau memang prosesnya bagus. Tapi kalau prosesnya nggak bagus, ya yang kayak gini-gini nih, ya kan? Ada RDP. Ini udah nggak mungkin ada RDP kalau nggak ada yang benar. Dan dalam hal ini Kepala Kesbangpol, Anda orang yang paling bertanggung jawab. Ya nanti aja lah, tunggu di akhirat pertanggungjawaban Anda nanti gimana. Karena yang tahu Anda bohong atau tidak cuma Anda dan Tuhan yang tahu.